Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas Malam Struktur Formasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekosistem laut Indonesia dan populasi penyu hijau di Indonesia. Yang pertama, apa itu ekosistem laut? Ekosistem laut merupakan satu jenis ekosistem yang ada di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekosistem adalah komunitas dan keanekaragaman lingkungan yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis alam. Ekosistem juga diartikan sebagai ekosistem yang dihasilkan oleh timbal balik antara organisme dan makhluk hidup. Ekosistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem laut dan ekosistem darat. Topik yang akan menjadi pembahasan adalah ekosistem laut, di mana ekosistem laut mencakup lebih dari 2/3 permukaan bumi, sekitar 71% dari luas permukaan bumi seluruhnya. Ya, pembagian ekosistem laut. Ekosistem laut terbentuk oleh interaksi antar organisme dengan lingkungannya di lautan. Ekosistem ini memiliki banyak keunggulan seperti menjadi tempat penelitian, tempat wisata, pengendali banjir, dan tempat berkembang biak biota laut. Ekosistem laut dibagi menjadi dua wilayah yang berbeda, berdasarkan tingkat intensitas sinar matahari di atas permukaan laut dan kedalaman air laut. Pada tingkat ini, ekosistem laut dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah daerah fotik, yaitu daerah laut yang masih menerima cahaya matahari dalam kadar yang cukup tinggi, dengan daerah kedalamannya maksimal 200 meter. Yang kedua adalah daerah twilight, yaitu daerah dengan cahaya redup atau remang-remang yang tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis biota laut yang memiliki kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Dan yang ketiga adalah daerah afotik, yaitu daerah yang tidak mendapatkan sinar matahari atau kedalaman di mana cahaya tidak dapat mencapainya. Bisa disebut dengan laut dalam, dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem laut. Berbeda dari kadar atau tingkat pencahayaan air laut, ekosistem laut dibagi menjadi jenis-jenis wilayah yang berbeda. Di antaranya ada ekosistem laut dalam. Lautan dalam yang tidak terdapat produsen ekosistem di dalamnya dan ditinggali oleh organisme utama seperti predator dan ikat laut dalam, yang memiliki fosfor yang menutupi kulitnya untuk bersinar dalam kegelapan laut dalam. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang yang ditemukan di perairan dangkal dan transparan. Organisme yang menghuni ekosistem ini adalah hewan karang atau coelenterata, bunga karang atau spons, mollusca seperti kerang dan siput, bintang laut, ikan, dan alga. Lalu ada ekosistem muara yang dapat ditemukan di daerah di mana air laut dan air sungai bercampur. Salinitas air muara lebih rendah dari air laut tetapi lebih tinggi dari air tawar. Ekosistem khas ditemukan di muara dan termasuk padang lamun dan hutan bakau. Selanjutnya ada padang lamun yang merupakan habitat pesisir yang sebagian besar ditutupi oleh lamun. Tumbuhan ini memiliki rimpang dan serabut akar, batang, daun, dan bunga. Dan ada juga yang berbuah dan berbeda dari alga karena memiliki sistem reproduksi dan pertumbuhan yang unik. Selanjutnya ada ekosistem hutan mangrove yang terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh mangrove, kayu bakar, dan bogem. Tumbuhan mangrove memiliki akar yang kuat dan padat untuk bertahan hidup di lingkungan berlumpur yang mudah terguncang oleh air laut. Lalu ada ekosistem pantai berpasir yang terdiri dari hamparan pasir yang terus-menerus terkena gelombang air laut. Di tempat ini, air kencang berembus di siang hari dengan matahari terik. Vegetasi atau tanaman utama yang hidup di ekosistem ini adalah lapisan Pescapulae dan Barringtonia. Lalu ada ekosistem pantai batu yang terdiri dari banyak batu besar dan batu kecil. Organisme utama yang tinggal di ekosistem ini adalah ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Hanya ekosistem laut Indonesia. Pada batas wilayah Indonesia yang merupakan negara yang terkenal dengan kaya anak alam laut dan pulaunya yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia menjadi rumah bagi 8.500 spesies ikan, 555 spesies alga, dan 950 spesies terumbu karang. Semua kumpulan ekosistem laut ini juga menjadikan biodiversitas laut Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman sistem ekologi.
Indonesia juga menjadi negara urutan kedua negara dengan garis terpanjang di dunia setelah Kanada dengan panjang di hampir setiap pulau di Indonesia sepanjang kurang lebih 81.000 km dari garis pantai. Indonesia juga merupakan jantung kawasan segitiga karang dunia atau Coral Triangle yang mencakup beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Salomon. Sehingga untuk beberapa masalah ekosistem laut Indonesia, meskipun memiliki keanekaragaman alam laut yang besar, Indonesia juga memiliki masalah yang mengancam ekosistem laut yang Indonesia miliki dalam banyak aspek. Pada batas perairan Indonesia sering terjadi penangkapan berlebihan atau overfishing di perairan sekitar Jawa, Sumatera, dan sebagian dari Sulawesi. Kondisi tersebut belum termasuk illegal unreported and unregulated atau IUU fishing. Tidak hanya penangkapan berlebih, namun penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing menjadi masalah yang lebih besar karena mengancam ekosistem laut Indonesia lebih banyak dari penangkapan berlebihan. Praktik ilegal ini mengancam persediaan karang dan ikan karang Indonesia yang melimpah karena penangkapan ikan menggunakan racun dan bahan peledak yang berbahaya. Praktik ini meluas di banyak pulau di Indonesia, termasuk daerah yang dilindungi oleh pemerintah dan cagar alam yang ada. Hal ini semakin mengancam ekosistem laut, terutama pada tingkat populasi hewan langka laut yang dilindungi dan yang ada di alam liar. Selanjutnya tentang hewan langka di Indonesia. Dalam rancangan aksi Indonesia atau RAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Indonesia menetapkan 15 spesies laut Indonesia yang terancam punah. Populasi ikan seperti armanian, parimanta, hiu martil, penyu hijau, dugong, Napoleon, terumbuk, paus, bangkai kardinal fish, lucut lanjaman, kima, karang hias, bambu laut, lola, kuda laut, dan masih banyak spesies langka lainnya yang mengalami penurunan populasi yang drastis pada tahun 2014. Dikarenakan tingkat tersebut terancam, tindakan penanggulangan semakin ditingkatkan dan dibagi lebih baik dengan sebuah rencana dan tindakan yang tepat. Populasi hewan langka laut tidak mengalami penurunan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun tidak sepenuhnya penurunan populasi berhasil dihentikan. Selanjutnya untuk contoh salah satu hewan langka di Indonesia yang dicoba untuk ditanggulangi, seperti salah satunya adalah spesies penyu hijau atau Chelonia midas, yang pada tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memerintahkan pemerintah Pulau Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi untuk bekerja sama meningkatkan populasi penyu hijau. Ada beberapa alasan kenapa populasi penyu hijau menurun sangat drastis, seperti halnya ketidak dan kurangnya pemahaman masyarakat pada pelestarian penyu, sampai penjualan telur penyu hijau secara ilegal. Menurut data yang dikelola Konservasi Penyu Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, penyu hijau di daerah Pangumbahan kian menurun dalam hitungan pada bulan Desember 2018 sampai awal tahun 2019. Pada bulan Desember 2018, terdapat 344 ekor dari 560 ekor penyu hijau yang mendarat dan bertelur di kawasan Pantai Pangumbahan. Dari jumlah tersebut, penyu hijau menghasilkan sebanyak 28.500 telur. Sedangkan penurunan mulai terjadi pada Januari 2019, di mana hanya terdapat 25 dari 33 ekor penyu yang mendarat dan bertelur. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 2014 butir, sementara dalam data terakhir pada tahun tersebut, yaitu pada bulan Februari 2019, hanya terdapat 9 dari 13 ekor penyu yang mendarat dan bertelur di daerah pantai. Pada saat itu, penyu hijau hanya berhasil menghasilkan 793 butir telur saja. Penurunan drastis ini menjadi kekhawatiran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Sukabumi dan Jawa Barat. Untuk fakta penurunan populasi penyu hijau sendiri, penurunan populasi ini itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan Pantai Pangumbahan yang belum bisa dikatakan sebagai kawasan konservasi dikarenakan masih menjadi kawasan wisata bagi wisatawan yang ingin melihat penyu hijau. Pemerintah berusaha untuk mengurangi intensitas wisata dengan melarang para wisatawan melihat langsung aktivitas penyu hijau bertelur dan hanya diperbolehkan memasuki wilayah pantai dengan berbekal misi pelestarian saja. Alasan kenapa populasi penyu hijau semakin turun di Pangumbahan juga dikarenakan
penangkapan lobster secara liar di sana, dan penjualan ilegal telur penyu langsung dari para nelayan di daerah pengembangan itu sendiri. Untuk pelestarian penyu hijau, meskipun perlindungan penyu sudah diatur dan ada hukum pidana yang ditetapkan di sana, hal itu tidak menghentikan aksi perusakan yang mengancam populasi penyu menurun lebih banyak dari waktu ke waktu karena tindakan manusia. Untuk itu, pemerintah berusaha dengan membangun suar untuk membatasi daerah konservasi. Suar digunakan untuk membatasi batas perairan wilayah di mana banyak nelayan yang tidak sengaja masuk ke dalam batas daerah konservasi yang dilindungi. Dengan cara ini, nelayan tidak akan memasuki wilayah konservasi secara tidak sengaja kembali. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melewati jalinan kerjasama dengan pecinta lingkungan pantai yang ada di Pangembangan, yang juga melakukan sosialisasi dan penjelasan bahwa keberadaan penyu hijau itu penting untuk daerah sekitar mereka juga. Dengan semua program dan upaya yang dilakukan, masyarakat yang ada di Pangembangan mulai lebih hati-hati dalam merawat dan memberdayakan penyu hijau. Meskipun tingkat penurunan masih tinggi, jumlah penurunan mulai menjadi lebih rendah dari waktu ke waktu. Penyu hijau juga salah satu contoh dari jenis hewan langka yang dilakukan di Indonesia dengan banyak upaya. Dan usaha dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, pelestarian hewan langka masih terus diupayakan sampai hari ini. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kehidupan ekosistem juga dipengaruhi oleh tindakan dan kepedulian oleh manusia terhadap alam itu sendiri. Seringkali manusia melupakan pentingnya nilai alam di sekitarnya untuk kehidupan. Namun dalam artikel ini, kita dapat belajar kalau alam, baik itu laut atau darat, hewan ataupun manusia, semuanya memiliki nilai kehidupan yang sama berharganya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Semoga penyampaian presentasi ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk lebih mengenal tentang ekosistem laut dan menjaga kelestariannya. Saya undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan.